lagi kawan, kita bertemu lagi di channel JTR Indonesia Ekspor. Kali ini kita akan memperbanyak salah satu tanaman hias, yaitu dari jenis Syngonium. Dan yang akan kita perbanyak itu jenis Syngonium aurea atau Syngonium kuning, atau bisa disebut yellow. Jadi kita akan membahas beberapa alat atau bahan yang akan kita butuhkan sebelum kita memotong atau mencacah kawan, seperti itu. Pertama-tama bahan yang disediakan itu dari media, dari alat penyangga, dan pisau atau cutter. Pakai gunting juga bisa, itu tergantung opsi teman-teman yang gunakan. Untuk mempersingkat waktu kawan, jadi saya di sini menyiapkan bahan untuk media tanamnya seperti ini. Saya pakai cacahan dan bambu kering, sekam bakar, dan cacahan pakis. Saya menggunakan ketiga bahan ini kawan. Tapi untuk teman-teman yang di daerah lain mempunyai opsi lain, itu boleh, asal sesuai dengan keadaan atau kondisi alam. Karena di sini cuacanya itu nggak tentu kawan, kadang hujan, kadang panas. Tapi daerah saya itu di dataran rendah seperti itu. Dan setelah hasilnya kita mix seperti ini, kita campur jadi satu, kita ulek. Kalau bahasa Jawanya itu kita ulek ya, kita campur, kita mix. Setelah selesai, alat yang digunakan, saya menggunakan tali untuk penyanggahnya seperti ini. Bisa ditemukan di toko-toko kue kawan, bisa ditemukan bebas warnanya. Ini kebetulan istri saya itu membelikan yang warna purple, warna janda ini sepertinya ini. Istri saya tadi yang belikan. Dan untuk penyanggahnya bebas, bisa menggunakan tusuk sate seperti ini, atau pakai stick balon seperti ini, tergantung. Tapi kalau jenis Syngonium itu biasanya terlalu panjang, jadi kita potong. Mengakali atau mencari solusi lain, kita pakai tusuk sate saja, agar tidak perlu memotong. Dan ini juga kuat kawan, bahannya masih kuat juga, tidak sulit dicari atau tidak sulit ditemukan. Enggak usah panjang lebar ya kawan. Kita siapkan bahan dulu, sudah siap, dan pot. Ini saya ada beberapa. Oh ya, satu lagi pembahasan. Untuk pot kita cari itu yang sini itu banyak lubangnya. Jadi untuk penanaman fresh cutting atau daun pancing itu dibutuhkan poros. Jadi kita mencari yang solusinya seperti ini. Kalau kawan-kawan tidak bisa menemukannya, kita akalin, kita lubangin, kita kasih lubang lagi, agar di saat kita penyiraman tanaman itu tidak banyak menyerap air dan bisa poros seperti ini. Jadi teman-teman bisa memberikan inisiatif atau mengakali dengan cara di cutter, dilubangin lagi, diperbanyak agar air cepat turun seperti itu. Bahannya ini saya sudah sediakan tadi dua, seperti ini. Ini kita cacah, satu daun, karena ini kondisinya sudah di bawah dan hampir rusak. Jadi kan kita sayang kalau tanaman ini busuk, nanti nggak akan regenerasi baru lagi seperti itu. Akar sudah bagus seperti ini, itu pilihan. Dan wajib akarnya sudah gondrong, sudah panjang, jangan yang dari masih keluar akar, karena itu resiko kegagalannya besar kawan, seperti itu. Nggak usah tunggu panjang lebar ya, kita praktekkan. Kita akan menanam dengan metode seperti saya ini. Untuk pembelajaran juga sih sebenarnya untuk teman-teman. Jadi saya nggak menyombongkan atau membanding-bandingkan dengan orang-orang untuk menanam Syngonium seperti ini. Tapi metode yang saya gunakan seperti ini itu alhamdulillah 100% berhasil. Dan nanti akan saya berikan review beberapa tanaman yang saya tanam seperti contoh yang saya janjikan seperti tadi ya. Nggak sambil lebar, kita
mulai menanam. Nah, seperti ini langkah awal ditanam dulu. Nanti setelah hasilnya saya akan kasih lihat kawan, seperti ini. Seperti ini. Nah, setelah itu untuk yang ini, oh ya, maaf lupa, sebelum ditanam dikasih fungisida dulu, seperti ini. Dikasih fungisida agar getah atau dari cairan dari daun itu, dari tanaman ini nggak meluber, dan menjaga agar tanaman sehat, tidak kena jamur, seperti itu. Jadi sebelum ditanam dikasih fungisida bebas, ada yang pakai yang cair, ada yang pakai bubuk. Saya menggunakan yang bubuk, dan untuk opsi pilihan teman-teman tergantung merek masing-masing, seperti itu. Saya menggunakan yang seperti biasa yang ada di toko-toko obat atau toko-toko pertanian. Kita tanam seperti ini, pelan-pelan, ditata agar tanaman nyaman. Usahakan tanaman nyaman, tidak terlalu ke tepi atau pas center, hitungannya itu pas di tengah-tengah. Habis itu siapkan terus yang saya gunakan dari tusuk sate kawan, seperti ini belum dibuka, maaf, nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Nah, jadi opsi pakai tusuk sate itu menurut saya itu bagus karena sudah lancip dan akan kita tancapkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, sebentar ya, saya perhatikan dulu. Seperti ini kita tali. Nah, untuk apa? Bukan untuk keindahan sebenarnya, bebas menggunakan. Kalau pakai rafia bisa, pakai benang juga bisa, itu tergantung teman-teman yang tersedianya di rumah masing-masing, seperti itu. Nah, setelah selesai akan kita review. Nah, saya taruh tepi sebentar, kita akan review. Jadi untuk selanjutnya tanaman ini ditaruh di tempat yang teduh kawan, ditaruh tempat yang teduh, tidak kena sinar matahari langsung, dan usahakan menjaga kelembapan tanaman, jangan sampai kering. Kalau kering dia akan busuk. Mudah-mudahan ini akan tumbuh dengan bagus, dan kita akan review atau mengupdate tanaman yang telah kita cacah seperti ini, seperti itu. Oh iya kawan, satu lagi, apabila di tempat teman-teman berbeda dengan di sini metodenya atau jenis penanganannya, nah, itu relatif, tapi saya memberikan contoh yang terbaik yang saya miliki, yang sudah saya lakukan beberapa tahun dan alhamdulillah berhasil, seperti itu. Nah, seperti ini fungsinya ini, agar tanaman itu tidak goyang. Misalkan kita juga nggak tahu kondisi alam seperti apa, ada kena angin atau kena hujan seperti apa. Oke, kalau yang teman-teman ada UV, plastik UV-nya itu mungkin tergantung kita, tapi kalau di tempat saya sebagian masih terbuka dan di bawah paranet, jadi angin, terus kondisi cuaca berubah-ubah, hujan, curah hujan juga tinggi di sini. Itu kalau tidak kita kasih setik, tanaman akan goyang. Nah, setelah goyang mereka akan sulit untuk beradaptasi. Jadi untuk mengantisipasi agar tanaman ini cepat sehat, cepat keluar tunas baru, kita kasih bantuan seperti ini. Nah, ada beberapa opsi kawan. Ini untuk tanaman yang kita potong satu mata tunas, satu ruas. Nah, ini kita ambil yang top cutting atau di atasnya seperti ini. Nah, usahakan untuk pemotongan itu kuncup itu sudah keluar, jadi nggak mengalami kebusukan teman, karena dia akan stres, sepertinya akan stres dulu, nanti dia akan tumbuh. Ini saya ambil yang 2 daun bebas, tapi opsi yang bagus itu sebenarnya 2 daun dan keluar tunas, itu tidak menghambat terlalu lama. Misalkan kalau 5 daun 6 daun itu biasanya dorman kawan, atau rontok yang bagian bawah, karena mereka stres. 2, terlalu panjang, jadi sulit perkembangan akarnya. Ada beberapa contoh tanaman yang sudah saya potong seperti ini dan alhamdulillah sudah tumbuh. Nah, ini beberapa contoh kawan, seperti ini,
seperti ini. Ini yang baru, mungkin satu bulanan, teman. Ini 1 bulan, karena setiap tanaman itu berbeda-beda untuk percepatan pertumbuhan. Ada beberapa contoh kawan seperti ini. Ini adalah salah satu tujuan kita memperbanyak tanaman dengan cara pemotongan atau propagation, dipotong dengan 1 daun atau 1 mata tunas. Dan apabila tanaman teman-teman sudah mempunyai banyak atau sudah bisa dilihat hasilnya, oh ternyata saya bisa memotongnya, teman-teman selanjutnya akan mempercantik tanaman seperti itu. Kita pilih indukan yang bagus, bibitan yang bagus seperti ini boleh, ataupun seperti ini. Yang betul itu seperti ini sebenarnya, yang saya rekomendasikan seperti ini. Nah, karena mereka akan mengeluarkan akar baru, Nah, kalau kita tidak kasih setik turus yang besar, mereka akan jatuh kawan, akan jatuh dan tidak menambah keindahan tanaman seperti itu. Jadi kalau sudah seperti ini, kita ganti pot boleh, kita tetapkan yang boleh, tapi kita kasih turus seperti ini. Ini beberapa bulan yang lalu saya ingin mencoba mempercantik tanaman seperti ini. Seperti ini. Nah, ini kelihatan bagus kawan. Jadi kita di samping memperbanyak tanaman juga membuat keindahan tanaman itu agar terlihat lebih cantik seperti itu. Fungsinya turus seperti ini itu membantu akar seperti ini itu agar dia itu daunnya tidak mengecil. Karena kalau nggak ada bantuan setik atau akar ini, itu daunnya semakin panjang semakin kecil karena tidak ada bantuan untuk menyerap makanan. Nah, kalau sudah dikasih seperti ini, mereka akan turun akar ke bawah. Nah, kita akan membantu. Soalnya keindahan tanaman itu tergantung dari perawatnya, dari petaninya. Karena kalau kita hanya bertani atau kalau kita hanya cuma mencacah-mencacah tidak membuat keindahan, kita kan nggak bisa membuat sampel. Oh, tanaman yang bagus itu seperti apa? Seperti ini. Jadi seperti itu metode saya untuk pencacahan Syngonium aurea, Syngonium kuning atau Syngonium yellow. Terima kasih kawan telah menonton channel kami. Semoga ulasan ini bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.